Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, saya ingin mempresentasikan hasil laporan studi kasus yang saya susun sendiri. Sebelumnya terima kasih atas kesediaan waktunya untuk Maestro dan Ricky sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi dari saya. Untuk yang pertama, satu kasus ini saya lakukan kepada salah satu siswa yang ada di panti sosial rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum atau PSRH. Saya melakukan ini karena di samping juga saya praktek BK untuk sekolah di panti tersebut. Saya mengambil anak yaitu EI atau nama panggilannya, nama samanya itu EI dari Padangan di Kawal. Dia itu merupakan anak berusia 14 tahun. Sebelum dia ke panti ini, sebelumnya dia tuh pernah ke lapas anak yang ada di Lembang, lapas Pak Jo kalau nggak salah namanya. Nah, mungkin untuk menghabiskan sisa waktu dari EI ini, dia tuh dipindahkan atau direhabilitasi ke panti sosial. Nah, itu kondisi kasusnya kenapa dia ke lapangan, dia itu mengalami pelanggaran hukum, yaitu membunuh tanpa disengaja. Mungkin hukumannya cukup berat, jadi si EI ini tergolong dalam salah satu siswa yang tertua yang ada di panti tersebut. Jadi kemungkinan sudah ada 2 tahunan lebih yang di panti tersebut. Itu untuk masalah yang dialami si EI, kenapa dia masuk ke panti. Terus selanjutnya itu mengalami kasus selanjutnya itu presentasi problem. Jadi EI ini pernah di suatu malam dia tuh keluarnya itu cuma mencari, ibaratnya refreshing lah, mencari angin. Tiba karena itu tuh melanggar aturan panti, nah dia tuh dihukum sama pegawainya. Tetapi pegawainya itu menghukum di luar batas hukuman yang ada di panti tersebut, karena di panti tersebut ada peraturan bahwa setiap pengurus tidak boleh melakukan kekerasan atau tindakan yang melebihi batas hukuman itu. Tapi pengurus tersebut menghukumnya dengan ibaratnya itu menganiaya jatuhnya. Jadi itu yang membuat si Edi ini mengalami kesedihan. Sebenarnya menurut cara pendukung dari teman, kayak saya ini mewawancara salah satu dekat dia yang setiap harinya bisa dikatakan sering lah bareng atau mengerti kondisi dari Edi. Saya mengambil data pendukung Alif, itu seorang siswa juga. Dia mengatakan bahwa aku sebenarnya kasihan sekali sama EI, karena setelah kejadian itu dia kelihatan beda. Biasanya dia itu suka ngobrol, tapi beberapa hari terakhir dia lebih banyak diam dan sering menjauh diri dari kami. Aku pernah lihat dia pegang-pegang punggung sama lengannya kayak lagi nahan sakit. Awalnya itu dia mau cerita, tapi pas aku tanya, dia tuh bilang kalau dia tuh disimpul pegawai itu dan caranya itu nggak wajar banget. Nah, gitu. Dari data temannya ini, dia tuh sangat kasihan dan ingin sekali melaporkan ke pegawainya atau kepala yang di atasnya lagi. Tapi berhubung dia tidak takut, kemungkinan besar dia tuh akan ibaratnya dihakimi lah jika melapor tadi. Nah, itulah saya melakukan kasus ini dengan beberapa kali dan menggunakan pendekatan SDT. Nah, untuk pendekatan SDT ini pendekatan solution for conflict therapy, yang mana dikembangkan oleh teori Steve de Sider dan Vincent Kimball, yang mengatakan bahwa semua manusia atau semua individu itu memiliki potensi dalam memunculkan solusi terhadap masalah yang dialami. Kenapa saya menggunakan SDT ini? Karena dari si EI ini dia tuh sebenarnya sudah punya cara bahwa
administrasi dari saya. Jika kalian ada yang mau bertanya silakan. Boleh, Rifki, gimana? Saya ada tantangan waktu kamu saya kasus ini bahwa apa namanya? Baik, terima kasih Saudara Rifki untuk pertanyaannya. Mungkin untuk hambatannya itu tidak ada. Hanya saja mungkin perlu membangun hubungan lagi karena mungkin dari awal saya melakukan praktek PKFS ini saya tidak langsung berdekatan atau berhubungan langsung dengan si EI tersebut karena dia itu bukan salah satu anak asrama saya. Nah, itu tadi sih untuk hambatannya. Tapi untuk anaknya itu antusias banget, kan dia ingin sekali setelah pas dari itu mau cerita lagi, mau melakukan konseling ulang lagi, saking dia senangnya. Nah, itulah gimana jawabannya. Terima kasih. Terima kasih baik. Izin bertanya ya. Boleh Maestro, gimana pertanyaannya? Ini paparan sudah sangat cukup jelas ya dari ini kan kayak Pak Ustadz kan jadi merasa sangat apa ya mendekati aniaya ya, oleh pekerja atau staf di tempat kantinnya ya. Jadi dia merasa tertekannya itu di sana sampai pendidikan. Ini kan bagus banget ya. Ini kan menerapin solution fokus back terapi SFDP. Nah, ada salah satu dari kan kami sebutkan tekniknya itu ada numerical question. Nah, untuk dari numerical question ini kan bagaimana sih contohnya? Terus ya bagaimana contoh penerapannya gitu? Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Untuk jawabannya teknik numerical question ya. Jadi pempraktekan saya atau yang saya lakukan itu dengan mengibaratkan nih seandainya jika si EI ini tidak merasakan sesuatu keajaiban atau yang malam yang tidak terduga, yaitu merasakan bahwa tiba-tiba masalahnya hilang, itu apa yang dia rasakan. Dan di situ dia merasa saya senang karena mungkin saya juga sadar kalau saya itu salah. Jadi ketika ada keajaiban itu saya tuh nggak bakalan melanggar hukum tersebut. Gimana Mas? Apakah jawabannya cukup? Itu bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih sekali. Mungkin saja teman-teman jika ada kekurangan dan kesalahan